guys, welcome back to my channel. Jadi di video ini aku mau bahas tentang alasan aku milih Fakultas Pertanian dan alasan aku milih program studi teknologi pangan. Ceritanya saya masuk di ilmu dan teknologi pangan Fakultas Pertanian ini melalui jalur undangan, dan sebenarnya ini merupakan saran dari guru les saya di bimbel saya waktu SMA. Jadi saya akan menjelaskan alasan saya memilih Fakultas Pertanian. Nah, dulu awalnya itu saya pernah berpikir Fakultas Pertanian itu arahnya kemana ya gitu. Apakah nanti setelah saya wisuda, apakah saya tetap menjadi seorang petani gitu kan, seperti mencangkul, menanam, atau alasan di sawah gitu. Nah, ternyata setelah saya searching di Google gitu kan, ternyata saya itu salah besar. Kenapa? Karena Indonesia itu merupakan negara agraris yang dimana sumber daya manusia utamanya itu bergerak di subsektor pertanian gitu. Dan artinya Indonesia itu memiliki lahan pertanian yang sangat luas untuk kita olah. Nah, jadi kayaknya cocok banget nih kalau aku masuk ke Fakultas Pertanian gitu. Ditambah masyarakat Indonesia itu lebih banyak terjunnya ke dunia industri, akuntan, ke dunia bisnis. Samping itu Pak Soekarno juga pernah bilang, nantinya pertanian itu akan menjadi masalah besar di dunia. Kenapa? Ya karena pertanian itu akan terus ada selama berlangsungnya kehidupan manusia, yang artinya hasil pertanian itu merupakan sumber kebutuhan pokok makhluk hidup. Jadi Fakultas Pertanian ini merupakan wadah saya untuk belajar bagaimana mengembangkan produk-produk pertanian itu memiliki hasil-hasil yang terbaik gitu. Dan nantinya pun produk-produk hasil pertanian ini dapat bersaing di pasar luar negeri. Nah, ketika produk-produk hasil pertanian ini dapat bersaing di luar negeri, maka akan menciptakan peluang-peluang baru bagi masyarakat Indonesia, seperti peluang pekerjaan gitu. Peluang pekerjaan ini sangat dibutuhkan oleh negara-negara yang padat penduduknya seperti di Indonesia. Oke, jadi itu adalah beberapa alasan saya memilih Fakultas Pertanian. Nah, selanjutnya saya akan membahas alasan saya memilih program studi ilmu dan teknologi pangan. Fakultas Pertanian itu memiliki bidang yang sangat luas, bukan seperti yang saya bilang tadi, bukan cuma hanya seperti mencangkul, menanam, atau seperti kayak panas-panasan di sawah gitu, tetapi memiliki ruang lingkup yang sangat besar. Contohnya di Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara ini memiliki 5 program studi. Yang pertama ada agroteknologi, kedua ilmu dan teknologi pangan, ketiga agribisnis, keempat manajemen sumber daya air, dan kelima data ternakan. Nah, saya itu memilih ilmu dan teknologi pangan. Nah, jadi alasan saya memilih ilmu dan teknologi pangan itu karena saya itu orangnya suka banget sama hal-hal yang baru, terutama hal-hal baru yang belum pernah saya ketahui. Yaitu kita akan belajar bagaimana menciptakan suatu produk pangan hasil pertanian yang memiliki kualitas yang lebih tinggi, baik dalam nilai gizinya, nilai gunanya, nilai jualnya gitu ya, dengan cara meningkatkan kualitas dari bahan pangan tersebut. Teknologi pangan merupakan program studi Fakultas Pertanian yang bergerak di pengolahan makanan. Nah, pengolahan makanan yang dimaksud ini bukan pengolahan makanan secara tradisional ya. Pengolahan makanan yang dimaksud ini merupakan pengolahan makanan yang menggunakan, yang memanfaatkan teknologi yang canggih, yang memanfaatkan berbagai metode-metode yang baru. Contohnya itu menggunakan teknologi fermentasi, teknologi pengawetan, dan lain sebagainya. Yang paling aku suka itu adalah teknologi fermentasi. Di teknologi fermentasi ini kita memanfaatkan mikroorganisme yang bisa kita kenal adalah bakteri. Bakteri itu kan kalau bagi orang awam itu biasanya salah satu penyebab penyakit gitu. Contohnya seperti kumat. Nah, ternyata di teknologi fermentasi itu kita mengenal ada bakteri jahat dan bakteri baik. Yang digunakan dalam teknologi fermentasi ini adalah bakteri baik. Nah, bakteri baik ini berperan dalam proses pengolahan makanan seperti yogurt, latte de coco, kombucha, sauerkraut, dan proses pembuatan roti.
juga mau buat proses pengolahan pangan, yaitu memanfaatkan produk hewani, yaitu adalah dimsum. Nah, dimsum ini merupakan makanan tradisional Cina yang kalau di zaman sekarang ini gitu merupakan makanan tren gitu, makanan yang sering dikonsumsi oleh generasi milenial. Nah, dimsum ini biasanya dapat kita temui di kafe atau di restoran, dan harga dimsum ini memiliki harga yang cukup mahal gitu. Sama seperti yang aku bilang tadi gitu, kalau kita belajar di ilmu teknologi pangan itu, kita akan menciptakan suatu produk yang awalnya memiliki nilai ekonomis rendah bisa menjadi memiliki nilai ekonomis yang tinggi, salah satunya dimsum. 700 gram daging ayam, 300 gram tepung tapioka, 2 sendok teh gula pasir, 2 sendok teh garam, 1 sendok teh lada bubuk, 3 butir telur, 4 siung bawang putih halus, saus tiram secukupnya, irisan daun bawang secukupnya, irisan wortel, kulit pangsit secukupnya. Baiklah, kita akan masuk ke tahap pengadonan. Masukkan tepung tapioka ke dalam adonan daging ayam yang telah dihaluskan, garam, gula, lada, irisan daun bawang, bawang putih yang telah dihaluskan, saus tiram, dan telur. Dicampur semua adonan hingga merata dan kalis. Jika adonan sudah merata, kita akan membentuk di kulit pangsit. Ambil 1 sendok adonan, kemudian kita bentuk sesuai selera. Dan jangan lupa ya, di atasnya kita tambahin topping dari irisan wortel. Aku juga bentuk dimsumnya yang seperti ini. Setelah adonan dibentuk, kemudian kita masukkan ke dalam panci kukus, kemudian kita kukus hingga matang. Ada, ini dia buatan dimsum kali ini. Enak loh. Aku coba uji organoleptik ya guys. Dari hasil dimsum yang kudapat, teksturnya lembut, rasanya enak, khas daging ayam, dan warnanya juga khas dimsum ayam. Oke, itu dia proses pengolahan dimsum. Nah, jadi awalnya aku itu cuman punya modal 50.000 saja membuat dimsum tadi. Nah, setelah aku hitung gitu, kalau misalnya aku distribusikan, aku itu bisa menghasilkan 200-300 ribu rupiah gitu. Wow gitu kan ya. Aku memiliki keuntungan yang besar ketika aku mengolah produk hasil hewani tadi gitu. Selain dapat meningkatkan nilai ekonomisnya, juga dapat meningkatkan nilai gizinya seperti protein, karbohidrat, vitamin, dan lain sebagainya. Jadi ilmu teknologi pangan itu merupakan program studi yang sangat bagus lah, sangat recommended buat teman-teman sekalian yang ingin memasuki ilmu dan teknologi pangan. Nah, jadi cukup sekian video dari aku. Terima kasih semuanya.